Abis lu cerita tentang Selasa Kliwon, Bi, gue ada cerita juga. Tapi cerita ini terjadi di Jumat Kliwon. Nah, banyak orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh menjadi malam yang paling sakral lah. Karena katanya makhluk halus tuh keluar banyak, terus bersinggungan sama alam manusia tuh juga tipis banget gitu loh waktunya. Terus juga katanya banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib tuh kuat banget. Makanya lah banyak yang kayak ngelakuin ritual segala macem, dan itu terjadi di malam Jumat Kliwon. Akhirnya orang-orang percaya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di malam Jumat Kliwon. Bahkan sampai ada filmnya gitu loh. Jadi kayak semua orang pun juga tahu kalau misalnya tuh ini malam yang angker gitu, malam yang mistis. Setuju. Nah, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa. Karena kan itu tanggalan Jawa anyway kan. Nah, gue bakal ceritain tentang salah satu cerita yang gue dapat tentang kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah gitu. Daerahnya tuh, ya gue gak bisa sebutin apa ya, kayak ada warung makan gitu, Bi. Nah, kita nyebutnya kayak warteg lah biasanya. Kanan kirinya ini lahan kosong. Nah, si warteg ini tuh berdiri di jalanan yang rada gak gitu gede gitu, tapi sering dilewatin orang. Tapi bukannya jalan raya gitu, bukan. Oke. Jalanannya kayak biasa, kayak ada yang diaspal, ada yang enggak. Dan di seberang warteg itu ada kayak kuburan. Tapi kuburannya gak gede, kayak cuman 20-30 makam gitu lah. Kayak cuman warga-warga sana aja dimakamin di sana. Nah, warung ini buka 24 jam, kecuali Kamis malam sampai Jumat dini hari. Jadi kayak di waktu itu warung itu tutup jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Jumat paginya subuh baru buka lagi. Orang-orang desa sana tuh ya emang suka makan di sana, karena yang pertama kan bukanya sampai pagi. Terus juga banyak orang yang pulang malam habis kerja makan di sana, yang habis ngeronda juga makan di sana. Jadi emang warung ini terkenal lah di desa itu, tuh terkenal banget kalau misalnya tuh enak makanannya. Dan jadi pilihan orang-orang buat makan di dini hari gitu kan. Iya, bener, Bi. Iya. Nah, di tahun 2013-an ada satu keluarga, suami istri dan anaknya umur 20-an tahun lah. Kita sebut aja namanya Yuni. Datanglah ke desa ini. Nah, mereka semua, Yuni dan orang tuanya, nginep di rumah saudaranya mereka yang deket sama warteg yang tadi gue bilang. Mereka tuh nginep 3 hari. Ya gue gak tau lah alasan mereka nginep di sana kenapa. Ya mungkin bisa jadi karena emang mengunjungin saudaranya kali ya. Pokoknya selama 3 hari tuh Yuni sekeluarga nginep lah di sana. Nah, di desa itu saudara keluarga Yuni ini juga tinggal bertiga, suami, istri, sama satu orang cewek yang seumuran juga sama Yuni, namanya Sarah. Mereka tuh mungkin ketemu cuma setahun sekali, tapi kalau misalnya udah ketemu, mereka tuh kayak bonding banget, ngobrol seru-seruan gitu lah. Akhirnya, karena mereka ketemu cuma setahun sekali, jadi si Sarah ini suka ngajakin Yuni main. Nah, diajak lah, kalau misalnya mau gak nih Yuni, kita jalan-jalan ke desa, kita ke alun-alun, kita ngobrol-ngobrol, jajan segala macam. Nah, si Yuninya mau. Tapi Sarah bilang kalau misalnya mau, Yuni harus nunggu Sarah beres kerja. Sarah tuh kerja beres jam 6, ya mungkin lah sekitar jam tujuan, baru tuh dijemput sama Sarah, baru mereka jalan lagi ke alun-alun desanya. Dan si Yuni tuh ngiyain. Pas banget hari itu, tepat di hari Kamis malam. Ya which is malam Jumat kan. Singkat cerita, beres si Sarah kerja, Sarah tuh jemput Yuni ke rumah dan ngajak jalan-jalan. Mereka jalan-jalan tuh sekitar jam 7-an malam, muter-muter, jajan, cerita-cerita, sampai akhirnya mereka ngelihat jam tuh di jam 11-an. Karena Sarah harus kerja besoknya, jadi mereka mutusin buat balik ke rumah sekitar jam 11-an malam, dan nyampe rumah tuh sekitar jam setengah 12-an. Mereka nyampe, mereka ngelihat orang rumah pada tidur. Sarah tuh bersih-bersih, habis langsung tidur, dan Yuni masih main HP sambil nunggu ngantuk gitu. Nah, sekitar jam 12-an malam, semua satu rumah udah pada tidur. Yuni tuh gak bisa tidur, Bi, Nat, karena dia lapar. Dia mau ngebangunin orang rumah gak enak, karena kan dia juga tamu gitu kan. Akhirnya dia keluar tuh ke ruang makan buat nyari makanan. Ternyata makanan rumah mereka kosong, habis semua. Karena Yuni juga tahu ada warung yang buka 24 jam yang dekat rumahnya itu, akhirnya Yuni mutusin buat keluar rumah buat beli makan. Beli makanan di warteg itu. Dan dia gak tahu kalau di situ kondisinya warung tuh tutup. Iya. Wow, oke. Nah, yang tadi gue bilang, rumah Sarah itu gak jauh dari warteg, jadi kayak jalan sekitar 5 menitan lah. Nah, sekitar jam 12-an malam, Yuni jalan ke warteg itu, dan ternyata warteg itu buka, Bi, Nat. Dan emang sepi pengunjung gitu, lagi sepi kayaknya malam itu. Pas dia masuk ke dalam wartegnya nih, kosong, penjaganya gak ada. Yuni manggil lah kayak, "Misi Pak, Bu." Pak, Bu, berkali-kali dipanggil sama Yuni,
tapi nggak ada yang nyaut sama sekali nih. Dari dalam wartegnya pun juga nggak ada yang nyautin. Tapi makanannya masih ada. Ada di etalasenya tuh masih ada banyak banget Nat. Sampai akhirnya Yuni mau keluar tuh karena ya wartegnya lagi sepi kan, mungkin nggak ada orangnya kan. Nah pas dia balik badan, akhirnya ada orang yang nyaut dari dalam. Maaf mbak, lama, mau pesan apa? Langsung lah muter balik lagi si Yuni nengok ke belakang karena kan dia dengar ada penjaga wartegnya kan. Ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu. Yuni langsung balik badan dan dia tuh langsung jalan tuh ke kayak depan etalase kacanya itu tuh yang buat milih-milih makanan. Ya udah tuh Yuni milih makanan dan si ibu itu ngambilin. Nah pas si ibu ini lagi ngambilin makanan Yuni tuh ngeliat si ibu ini kayak senyum-senyum tipis gitu lebih Nat, sambil ngambilin makanannya. Tapi kayak si Yuni pun juga gak ngomong apa-apa. Kenapa si ibunya tiba-tiba senyum sendiri gitu loh. Tapi senyumnya tuh senyum tipis doang gitu. Nah karena si Yuni pun juga bingung, tapi dia juga mau negor gak enak. Ya mungkin Yuni akhirnya mikir ya ibunya ramah aja kali sama pengunjung. Akhirnya dia juga gak mikir apa-apa tuh si Yuni. Makanannya datang, udah dikasih sama ibunya. Ibunya ngomong, ini mbak makanannya. Makasih ya bu, kata Yuni. Udahlah Yuni langsung duduk di meja warteg. Habis itu makan tuh dia. Pas Yuni makan, ibu ini nanya, bukan orang sini ya mbak? Yuni jawab, iya bukan bu, saya lagi nginep di rumah saudara saya dekat sini. Ibunya bilang lah, oh gitu yaudah selamat makan ya mbak. Makasih bu, kata Yuni. Nah Yuni ini fokus banget makan karena dia lapar banget kan. Dia nunduk tuh, liatin makanannya aja sambil nyuap. Pas dia lagi fokus makan, dia tuh ngerasa kayak di depan dia, kayak di balik kaca warteg makanannya itu, kayak ada orang berdiri tapi gak gerak-gerak Bi, Nat. Dia berdiri diem aja gitu. Akhirnya nengok lah nih si Yuni ke depan. Pas Yuni nengok, ternyata dia ngeliat si ibunya lagi diem aja, ngeliatin Yuni sambil senyum-senyum juga. Bener-bener kayak diem matung sambil senyum ngeliatin Yuni gitu loh Bi, Nat. Gue mulai merinding ya ini. Nah di situ tuh Yuni juga merinding Bi. Dia tuh mikir kayak, ini kenapa aneh, gue lagi makan kenapa diliatin sama ibunya. Pas si Yuni juga curi-curi pandang liatin ibunya, akhirnya si ibu tuh langsung masuk ke dalam warteg. Lanjutlah si Yuni makan lagi. Pas Yuni lagi makan, dia denger Bi, Nat, di dalam warteg itu, berarti kan di belakangnya juga kan. Dia denger kayak ada orang komat kamit. Dia tuh nggak tahu kayak suara orang ngaji atau orang komat kamit. Pokoknya tuh ngomong kayak bahasa Jawa, kayak ngomong-ngomong nggak jelas gitu loh. Nah suaranya tuh dari dalam wartegnya itu. Maksudnya dari balik sana kan? Maksudnya Iya. nggak lihat kan? Nggak ngeliat. Kayak kan di warteg kan pasti belakangnya dapurnya kan. Nah dari situ. Dari dapurnya itu. Iya si Yuni denger dari situ. Berarti dari asal si ibu itu masuk. Iya bener Nat. Seketika Yuni tuh langsung nengok lah ke arah belakang warteg itu. Dia tuh kayak celingak-celinguk nyari kayak, itu suara apa, sumber suara itu dari mana gitu. Nah pas dia lagi nengok-nengok ke arah dapur warteg itu, tiba-tiba Bi, Nat, dari balik etalase kaca makanan itu, si Yuni ngeliat ada sundel bolong berdiri gede banget. Langsung nongol tiba-tiba gitu loh. Pas lagi berdiri, si sundel bolong ini ngomong kayak, enak mbak makanannya. Di situ tuh Yuni langsung bangun. Dia tuh langsung lari keluar warteg dan dia tuh udah gak mikirin soal bayar-membayar lah. Karena dia ngeliat depan mata dia ada sundel bolong gede banget gitu loh. Pas dia keluar warteg, yang tadi gue bilang, di seberang warteg itu kan ada kuburan kan. Dia nengok lah ke arah kuburannya. Pas dia nengok ke arah kuburannya, dia tuh ngeliat kayak banyak banget pocong berdiri di depan kuburan itu. Oh shit. Jadi kayak di dalam wartegnya dia ngeliat ada sundel bolong, di depan warteg itu pun juga dia ngeliat ada pocong berdiri banyak banget. Si Yuni tuh makin ketakutan. Dia tuh lari kenceng banget, sekencang-kencang sambil nangis. Dan akhirnya dia nyampe tuh ke rumahnya. Sampai di rumah, Yuni tuh langsung bangunin orang rumah sambil nangis. Dia tuh udah gak mikirin lah ngeganggu atau enggak, dia takut banget soalnya. Semua orang langsung bangun tuh. Dan mereka nanya lah kayak, Yuni kenapa tiba-tiba nangis. Akhirnya Yuni cerita kejadian tadi yang soal di warteg itu. Keluarga Sarah tuh bener-bener syok banget Bi, Nat. Karena seharusnya warteg itu kan tutup jam 11 sampai 4 pagi. Dan ini pun juga malam Jumat gitu loh. Dan salahnya juga Sarah tuh belum bilang ke Yuni kalau misalnya setiap malam Jumat warteg itu tutup. Oh iya. Pas dilihat tanggalan juga, ternyata malam Jumat itu adalah malam Jumat Kliwon. Walau udah masuk dini hari Jumat ya, tapi kan tetap aja kejadian itu kan terjadi beberapa menit sebelum Kamis tuh berhenti gitu loh. Sebelum Kamis tuh lewat kan. Iya. Akhirnya keluarga Sarah ngebantuin Yuni kayak ngebaca-bacain doa segala macem. Pas lagi dibaca-bacain doa sama keluarga Sarah, Yuni tuh langsung muntah. Yang keluar dari muntahnya Yuni itu tuh kayak kecoa, kelabang, rumput. Pokoknya tuh hal-hal yang ngejijiin gitu loh Bi, Nat. Dari situ akhirnya keluarga Sarah tuh mikir kayak, ini warteg kayaknya pakai ilmu goib.
yang emang mengharuskan mereka untuk tutup di malam Jumat. Dan mungkin bisa jadi pas banget Yuni kan bukan orang sana kan. Jadi dia kasarannya dalam tanda kutip ya, jadi kayak tumbal warteg itu yang lagi ngelakuin ritual di malam Jumat. Tapi Yuni berani banget ya mau hitungannya. Tengah malam dia jalan ke warteg itu. Maksudnya kalau gue jadi dia kayak gue gak akan kayak gitu deh, selapar-laparnya gue ya. Gue juga mikir kayak gitu sih Nat. Tapi mungkin kayak dia mikir ya ada warteg buka dan deket juga gitu kan. Makanya dia mungkin gak mikir akan ada hal-hal mistis kayak gitu.